Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Sesaat lagi kami akan hadirkan program To The Point untuk malam hari ini dan kami akan mengusung tema yang juga menjadi perhatian publik ataupun pemberitaan saat ini adalah nama program pemerintah yang nyeleneh. Bagaimana pandangan dari Komnas Perempuan dan juga nanti kami akan menghadirkan narasumber lain ahli bahasa terkait dengan hal ini. Nanti kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam To The Point di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712. To The Point. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah program pemerintah disorot karena penggunaan akronim yang dianggap nyeleneh dan bahkan berbau gender di sana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari Komnas Perempuan misalnya mengenai objektifikasi tubuh dan stereotipe gender yang mungkin akan timbul. Kami akan langsung hadirkan perbincangannya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah yang sudah tersambung di malam hari ini. Bu Ami, selamat malam. Iya, selamat malam Mas Rudi. Apa kabar Bu Ami malam ini, Bu? Baik, sehat. Gimana Mas Rudi? Alhamdulillah sehat. Kami ingin mendapatkan pandangan dari Komnas Perempuan melalui Bu Ami terkait dengan akronim program pemerintah yang dinilai nyeleneh. Ada beberapa nama yang mungkin beberapa juga saya nggak layak untuk menyebutkan di udara ini. Tetapi misalnya ada nama-nama yang memang mengarah kepada gender perempuan atau bagian mungkin bentuk tubuh perempuan, seperti itulah kira-kira. Bagaimana Komnas HAM melihat akronim yang digunakan untuk program-program pemerintah ini, Bu? Iya, mungkin niatan baiknya ya. Awalnya akronim itu untuk memudahkan publik mengingat dan mengenali program-program pemerintah. Nah, dan karena itu misalnya menggunakan akronim dari program-program. Tapi pilihan diksinya seperti tadi yang sampaikan Mas Rudi itu justru membakukan dan menormalkan stereotip gender dengan melakukan objektifikasi terhadap tubuh perempuan maupun juga menggunakan kata kerja yang konotasinya negatif. Misalnya yang saya coba searching, ini ku intip gitu ya. Itu kan bagaimanapun kata intip itu adalah konotasinya negatif. Sehingga sebenarnya kami mengingatkan kembali bahwa Indonesia itu kan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Dan di antaranya ada mandat agar pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah itu tidak melakukan segala bentuk diskriminasi, termasuk dengan melakukan upaya-upaya penghapusan prasangka gender. Nah, saya mengkhawatirkan orang justru tidak ingat layanannya yang ingin diakses ya, tapi justru ingat diksi yang digunakan dan kemudian dijadikan bahan untuk misalnya tertawaan atau kembali mengobjekkan atau menormalisasi stereotip gender yang selama ini ada di masyarakat. Itu sih Mas Rudi pandangan kami. Baik, Bu Ami, sebenarnya dampak dari penggunaan akronim seperti itu, ada kata-kata kuintip dan lain sebagainya, bahkan bentuk-bentuk tubuh gender tertentu, terhadap persepsi publik itu sekuat apa sehingga perlu mendapatkan revisi ataupun disoroti hal ini, Bu? Itu kan kembali memandang perempuan itu objek ya, ditentukan. Dan kemudian itu cara pandang yang digunakan kan cara pandang dan cara berpikir maskulin. Misalnya ada istilah si misalnya montok gitu atau siapa. Istilah-istilah yang dikaitkan dengan misalnya seksualitas seseorang ya, gitu ya. Itu kan juga tidak dalam konteks negara yang memiliki kewajiban menghapuskan prasangka-prasangka gender, itu kan nggak layak gitu ya. Nah, itu yang kemudian publik
menjadi ibaratnya, oh berarti nggak masalah nih kalau kita misalkan mensubordinasi perempuan dengan oh si cantik gitu ya, tanpa melihat bahwa kapasitas perempuan itu tidak boleh dilihat dari tubuhnya atau tampilannya gitu ya, tapi dari kemampuannya misalnya, kan seperti itu. Atau misalnya siskah ku intip gitu ya, apakah itu juga berarti mengintip itu boleh? Kan mengedepankan nilai-nilai yang selama ini coba kita hapus gitu. Nah itu yang harus sama-sama kita koreksi dan perbaiki. Dan mungkin kalau boleh bersaran di dalam menyusun akronim gitu ya, itu berkomunikasi atau berdiskusi dengan ahli bahasa, public communication, juga sosiologi ya, sosiolog dan gender. Mengapa? Karena menurut saya juga nggak perlu juga, menurut saya pribadi ya, sistem informasi bla 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 gitu ya, terus dicarilah huruf-hurufnya sehingga ada menjadi satu kata, itu satu akronim. Mengapa tidak dikedepankan misalkan layanannya? Nah, sistem informasi pendidikan di bawahnya kan barulah bisa ditambahkan, atau misalnya kota A ramah anak, tapi di dalamnya itu berisi layanan-layanan terkait anak gitu. Lebih kepada core aktivitasnya ya Bu ya? Betul, lebih kepada layanannya, bukan kepada akronim-akronim yang justru sebenarnya itu mendistrak. Layanan apa sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah? Baik, Bu Ami, sebenarnya bagaimana sih Komnas Perempuan menilai pemahaman masyarakat kita terkait hal-hal seperti ini? Bagaimana Ibu? Eksploitasi, kemudian penyalahgunaan hal-hal yang memang menjurus kepada yang tidak semestinya itu dilakukan. Sehingga muncullah pemangku kebijakan membuat akronim-akronim yang nyeleneh-nyeleneh seperti ini, Bu Ami. Iya, sebenarnya karena nilai-nilai tentang keadilan dan kesetaraan gender ini belum terintegrasi dengan baik. Baik di pemerintah, di eksekutif ya, di yudikatif maupun di legislatif. Cara pandangnya itu belum mengintegrasikan analisis gender. Sehingga kemudian dalam perencanaan, misalnya ini kan konteksnya juga perencanaan ya, perencanaan, penamaan program itu tidak komprehensif di dalam melakukan analisanya. Kan harusnya kalau perencanaannya itu juga mengintegrasikan analisis gender, itu tidak hal-hal detail akronim, penggunaan istilah gitu ya, akses, manfaat, kontrol dan partisipasi perempuan itu juga diperhitungkan. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya kita harus akui bahwa analisis gender itu belum digunakan secara optimal oleh pemerintah di dalam melakukan penyusunan kebijakan ataupun program. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya memang negara kita sebagai yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi itu memiliki kewajiban untuk menghapus prasangka-prasangka gender. Itu mulai dari level kebijakan maupun sampai kepada tindakan-tindakan yang itu berdampak terhadap perempuan. Apa dampaknya terhadap perempuan kalau begitu Bu? Dengan akronim itu akhirnya dikhawatirkan mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan, Bu? Perempuan kan kemudian ketika dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan pendidikan atau informasi tentang hak-haknya, dia kan akan mengatakan, oh iya memang itu bukan hal yang gender stereotype, itu negara saja menggunakan gitu. Jadi itu sah-sah saja. Itu kemudian menjadikan perempuan itu sendiri tidak terbangun kesadaran kritisnya. Itu yang harus dilihat. Kan kita juga nggak nyaman ya Mas. Misalkan
program tapi kemudian itu dikaitkan dengan tubuh perempuan atau bahkan mungkin istilah-istilah yang karena Indonesia itu beragam ya. Misalnya istilah ini di kota ini mungkin artinya A gitu ya, tapi di kota lain mungkin artinya B yang konotasinya itu negatif. Mungkin tidak negatif gitu ya. Itu juga yang harus ditimbang gitu ya. Penggunaan istilah lokal ya baik, istilah daerah baik, tapi carilah istilah-istilah yang itu menghargai atau yang tidak berkonotasi negatif begitu, Bu Ami ya? Betul, tidak berkonotasi negatif baik laki-laki maupun ke perempuan. Ya, apakah Komnas Perempuan sudah menyampaikan rekomendasi resmi terkait dengan penggunaan akronim tersebut ini, Bu? Belum, karena memang kami pun saya baru tahu informasi ini pada hari ini ya. Tadi ada wartawan yang menghubungi dan menginformasikan, meminta pendapat saya, dan tentu hal ini kami akan sampaikan juga di internal apakah diperlukan rekomendasi untuk pemerintah ya agar berhati-hati di dalam menggunakan dan memilih diksi untuk penamaan program. Catatan kami aja ketika kami telusuri itu ada 10 akronim yang memang rasanya ini kok akan menjadi suatu pemahaman yang berbeda, persepsi yang seperti Bu Ami tadi katakan. Nah, jangka panjangnya dari seandainya ini Bu ya, tapi mudah-mudahan tidak, menormalisasi penggunaan istilah-istilah seperti ini. Apa ini Bu? Mengobjektifikasi tubuh dalam akronim-akronim dari sebuah program ini Bu. Iya, itu menjadikan kita menjadi ini ya, melanggengkan ketidakadilan gender dalam bentuk mensubordinasikan perempuan, dan itu kan sebenarnya akan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan itu akan terus terjadi. Konteks jangka panjangnya seperti itu, dan tentu juga saya pikir ini juga kurang kreatif ya di dalam mencari diksi atau istilah untuk penamaan program. Ya, selain stereotip tadi, objektifikasi tadi, ada nggak contoh lain yang dari akronim yang sebaiknya dihindari untuk disebutkan dalam penamaan sebuah program ataupun apalah itu, Bu? Pertama misalnya tadi ya istilah lokal yang mungkin juga perlu riset ya, yang di istilah lokal mungkin di daerah yang satu itu baik, tapi di daerah yang lain itu tidak baik, misalnya bahkan mungkin berkonotasi dengan organ tubuh gitu ya, mungkin tidak digunakan. Kemudian juga tadi tidak mengobjektifikasi tubuh perempuan dan tidak menggunakan kalimat atau kata kerja yang negatif, tapi menggunakan kata-kata yang positif gitu ya. Itu saya pikir akan baik, dan saat ini pun saya yakin kok di seluruh daerah kita itu memiliki ahli-ahli di dalam komunikasi publik yang bisa mencari diksi-diksi atau kata-kata yang powerful gitu untuk menyampaikan pesan layanan, bukan pesan tentang gender stereotype. Oke, apa langkah konkret kalau begitu yang akan dilakukan Komnas Perempuan dengan hal seperti ini, Bu Ami? Kami tentu akan melakukan pemantauan terkait penamaan berita-berita program-program ini, dan nanti kami di dalam forum-forum rapat koordinasi akan menyarankan untuk memikirkan ulang atau memilih diksi-diksi yang lebih positif. Tapi bagaimana ya caranya para pemangku kebijakan ini atau siapapun lah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemilihan diksi yang tepat itu, Bu? Cukupkah dengan berkonsultasi dengan sosiolog, ahli bahasa, atau memang ada hal lain yang perlu dipahami atau menjadi dasar pemikiran sebelumnya ini? Iya, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau konteks normatifnya, perencanaan program, perencanaan pembangunan itu harus menggunakan analisis gender agar dia responsif gender. Prosesnya itu juga melalui proses-proses konsultasi dengan banyak pihak. Itu
hal yang harus diikuti sebenarnya. Nah, kemudian terkait dengan hal ini, itu kan kewajiban pemerintah ya untuk mengkoreksi gitu ya, istilah-istilah atau singkatan-singkatan ini. Dan kalau dilihat dari 10 nama-nama program itu kan level pengawasannya itu kan berbeda ya. Ada yang di pemerintah daerah, ada yang kementerian lembaga gitu. Maka itu pun pengawasannya menjadi berbeda. Jadi yang ingin saya sampaikan, maka rekomendasi ataupun saran yang diberikan kan harus tepat juga ya, misalnya untuk disampaikan ke siapa. Tapi dengan diangkat oleh teman-teman RRI ini, kami berharap ini juga didengar oleh pemangku kebijakan, oleh pemerintah daerah yang program-programnya menggunakan akronim-akronim yang menggunakan tubuh atau gender, juga kata-kata yang negatif ya, untuk kemudian mungkin diperbaharui atau direvisi lah, bukan revisi programnya tapi akronimnya ya, dengan yang lebih positif. Iya. Baik, Ibu Siti Aminah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu malam ini berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Mudah-mudahan ya Bu ya, ini menjadi kesadaran kita semua untuk ke depan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ami, sehat selalu Ibu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, sehat selalu. Ya. Demikian tadi Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah dalam sesi pertama di To The Point malam hari ini. Oh, sudah ada pendengar? Baik, saya sapa dulu. Ada Pak Ismail di Pariaman, Sumatera Barat. Pak Ismail, selamat malam. Selamat malam, Budi. Iya, Pak Ismail. Kabar baik, Pak ya. Pariaman gimana, Pak, cuacanya, Pak, malam hari ini? Panas segera hari ini. Nggak ada hujan? Iya, udah ada hujan. Kemarin ada hujan dikit. Tadi nggak ada, panas. Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan, Pak, dari tema perbincangan kita ini? Iya, ini sangat agak miris dan sesuatu yang sangat riskan itu terjadi saat ini kalau ada akronim program pemerintah. Ini karena yang program ini program pemerintah, dan yang bikin program ini tentu saja pejabat-pejabat yang terhormat. Harapannya Pak? Ya, tapi ini yang nyeleneh dan membawa pikiran-pikiran kepada hal-hal yang sensual ini menunjukkan moral dari orang-orang terhormat itu bagaimana sekarang. Nah, ini saya agak keras masalah ini dikit karena Pak, saya memang sangat takut karena krisis moral ini bagi pejabat ini yang nampak sekarang. Kalau hal-hal yang justru membawa pikiran-pikiran sensual untuk program pemerintah itu tampak sekali kewibawaan dari pemerintah ini sekarang rusak. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Ismail, sehat selalu. Selamat malam. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan sesi kedua dalam To The Point malam hari ini.